Pernah nggak sih ngerasa pengen teriak pas lagi ngurus sesuatu yang harusnya, ya ampun, simple banget. Tumpukan formulir, antrian yang nggak gerak-gerak, prosedur yang bikin kepala ngebul. Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian. Nah, kali ini kita bakal bongkar bareng-bareng sistem raksasa yang tanpa sadar ngatur hidup kita semua. Birokrasi. Rasanya emang kayak kejebak di labirin kan? Mau bikin KTP, daftar asuransi, atau bahkan cuma klaim garansi barang, kok ya rasanya kita selalu nabrak tembak prosedur yang itu-itu lagi. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apa sistem ini, jangan-jangan, emang sengaja dirancang serumit ini? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling nusuk ini deh. Pengalaman yang kayaknya jadi semacam ritual kedewasaan kita semua. Kita kan seringnya nyalahin, sistemnya rusak, atau petugasnya lelet. Tapi, gimana kalau kerumitan ini bukan bug? Gimana kalau ini justru fiturnya? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Nah, disinilah letak kuncinya. Gini, di atas kertas, setiap kantor atau instansi itu seharusnya kayak mesin. Kita masukin A, nanti keluar B. Logis, teratur, sempurna. Tapi para sosiolog dari dulu udah ngingetin kita. Eits, tunggu dulu. Di dalam mesin itu kan ada manusia, dengan semua gosipnya, pertemanannya, persaingannya, dan agenda masing-masing. Nah, di celah antara dunia mesin dan dunia manusia inilah semua kekacauan itu lahir. Sekarang, ayo kita kenalan sama arsitek utamanya, sosiolog legendaris Max Weber. Dan siap-siap karena bagian ini mungkin bakal bikin kaget. Soalnya, bagi Weber, birokrasi itu bukan masalahnya, justru sebaliknya. Birokrasi itu adalah sebuah solusi yang super jenius, sebuah penemuan revolusioner. Jadi, poin pentingnya tuh ini. Coba deh kita bayangin dunia sebelum ada birokrasi. Nasib kita itu sepenuhnya bergantung sama mood raja atau kepala suku. Kalau beliau lagi seneng, wah urusan lancar jaya. Tapi kalau lagi bete, habislah kita. Weber ngelihat birokrasi ini sebagai terobosan besar. Sebuah sistem yang adil di mana aturan berlaku sama untuk semua. Nggak peduli kamu anak pejabat atau anak petani. Nah, ini dia cetak biru dari mesin sempurnanya Weber. Ada hierarki yang jelas, biar gak saling lempar tanggung jawab. Ada pembagian kerja, supaya semua orang jadi ahli di bidangnya masing-masing. Ada aturan tertulis, biar sistemnya stabil, gak goyah cuma karena ganti orang. Ada kualifikasi teknis buat membasmi nepotisme. Dan yang terakhir, impersonalitas, biar gak ada yang bisa seenaknya bilang, ini kan kantor punya bapak gue. Secara teori, ini brilian banget kan? Tapi ya, kita semua tahu lah ya, teori itu seringnya indah di atas kertas. Sekarang, ayo kita lihat gimana ceritanya mesin yang dirancang untuk keadilan ini kok bisa berbalik arah dan malah jadi monster birokrasi yang kita kenal dan kita benci hari ini. Kutipan yang terinspirasi dari sosiolog Robert Merton ini nangkep masalahnya dengan pas banget. Ini terjadi waktu para petugas di dalam sistem itu lupa sama tujuan utama mereka. Misalnya, tujuan utamanya kan melayani masyarakat. Mereka malah jadi terobsesi buat nyentang semua kotak di formulir. Aturan yang harusnya jadi jembatan malah jadi tembok. Dan inilah dia, 4 penyakit utamanya. Pertama, pita merah atau red tape, yaitu saat kita butuh 5 stempel cuma buat 1 surat. Kedua, ritualisme. Ini kondisi saat kelengkapan fotokopi KTP dianggap lebih penting daripada nyawa pasien. Ketiga, inersia. Pas sistem nolak inovasi cuma karena dari dulu juga begini kok. Dan yang terakhir, dehumanisasi. Perasaan saat kita ngerasa cuma selembar nomor antrian. Kalau Anda pengen lihat contoh ritualisme yang paling sempurna, ingat nggak adegan petugas kukang yang super duper lambat di film Zootopia? Nah, itulah dia. Buat dia, yang paling penting adalah ngikutin setiap langkah prosedur dengan presisi. Nggak boleh ada yang kelewat. Pelanggan harus nunggu sampai ubanan, itu urusan belakangan. Misi utama buat melayani kalah sama ritual prosedur. Setiap organisasi kan pasti punya ini, bagan struktur yang rapi dan logis. Siapa melapor ke siapa, siapa bosnya siapa. Kelihatannya jelas banget, inilah peta kekuasaan yang resmi, yang biasanya dipajang di dinding kantor. Tapi, sosiologi ngajarin kita buat ngelihat lebih dalam. Kekuatan yang sebenarnya seringkali nggak ada di bagan itu loh. Kekuatan itu adanya di geng makan siang, di lingkaran pertemanan, atau di tangan sekretaris senior yang tahu semua rahasia dan seluk-beluk kantor. Inilah jaringan kekuasaan yang nggak kelihatan, tapi seringkali jauh lebih kuat dari struktur formalnya. Dan ternyata prinsip-prinsip birokrasi ini gak cuma ada di kantor pemerintahan. Seorang sosiolog bernama George Ritzer berpendapat kalau logika efisiensi ini udah nyebar kayak virus ke hampir semua aspek hidup kita. Dan dia punya nama keren buat fenomena ini, McDonaldisasi.
Ini bukan cuma soal burger dan kentang goreng ya. Ini tentang cara berpikirnya. Coba deh perhatiin. Universitas yang terobsesi dengan jumlah lulusan bukan kualitasnya. Rumah sakit yang menilai sukses dari seberapa cepat pasien keluar masuk. Semuanya itu adalah gejala McDonaldisasi. Jadi ada 4 resep utamanya. Efisiensi, di mana segalanya harus serba cepat. Kalkulabilitas, saat lebih besar lebih banyak jadi lebih penting dari lebih baik. Prediktabilitas, biar nggak ada kejutan. Jadi burger di Jakarta rasanya harus sama persis kayak di New York. Dan kontrol, di mana mesin dan prosedur yang kaku pelan-pelan menggantikan keahlian dan penilaian manusia. Semua ini akhirnya membawa kita pada sebuah paradoks yang besar banget. Sebuah kekhawatiran yang ironisnya udah diprediksi lebih dari seabad yang lalu oleh orang yang sama yang merancang birokrasi ideal ini, Max Weber sendiri. Weber menamakannya sangkar besi. Dia takut, saking sibuknya kita ngejar efisiensi yang sempurna, kita malah tanpa sadar ngebangun sebuah penjara buat jiwa kita sendiri. Sebuah sangkar yang terbuat dari aturan dan prosedur, yang pelan-pelan mematikan spontanitas, kreativitas, dan semua esensi yang bikin kita jadi manusia. Dan inilah pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Di dunia yang kita ciptakan ini, yang serba teratur dan efisien, apakah kita memang harus mengorbankan sisi manusiawi kita? Ataukah ada cara untuk punya sistem yang efisien, tanpa harus ikut terperangkap di dalam sangkar besinya? Ini bukan lagi sekedar teori, ini adalah pilihan yang kita hadapi setiap hari.